Topik pertama kita yaitu tentang perusahaan dagang. Jadi kita akan banyak membahas bagaimana mencatat akuntansi untuk perusahaan dagang. Sebelum UTS, kita full membicarakan tentang perusahaan jasa. Kita sama sekali belum pernah menyinggung bagaimana perusahaan dagang itu sebaiknya mencatat keuangannya. Mengapa? Karena perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang berbeda inilah yang menyebabkan kita harus mencatat dengan sedikit perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kita akan banyak membahas setelah ini, ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana pencatatannya, kita harus tahu dan clear dulu apa yang dimaksud perusahaan dagang dan apa bedanya dengan perusahaan jasa. Apa itu contohnya? Nah, ini ada beberapa contoh yang saya berikan, yaitu Indomaret. Nah, Indomaret ini menurut saya adalah contoh yang sangat tepat untuk perusahaan dagang. Mengapa? Karena Indomaret ini kegiatan utamanya adalah membeli kemudian menjual kembali barang dagangan. Ya, jadi kalau istilah Jawanya itu kita kulaan. Jadi ketika kita kulak barang terus kita jual lagi, berarti kita ini adalah perusahaan dagang. Kalau kemarin kita full membicarakan jasa. Oh, jasa rental mobil. Oh, jasa travel dan seterusnya. Tapi kalau kali ini kita full membicarakan tentang perusahaan dagang. Oh, dia jualan baju, berarti Matahari Department Store. Oh, Bata, berarti dia membeli sepatu, kemudian menjual lagi sepatunya. Maka, perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang, itu adalah perusahaan dagang. Sumber utama pendapatannya adalah dari penjualan. Nah, kalau dilihat sekilas dari siklus operasi perusahaan dagang, itu ternyata lebih panjang daripada perusahaan jasa. Nah, kotak yang pertama ini adalah contoh dari siklus operasi atau siklus usaha perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa itu biasanya setelah kita memberikan jasa atau memberikan usaha kita ke customer, kita akan mendapatkan piutang atau kita akan mendapatkan uang untuk perusahaan. Nah, untuk perusahaan dagang itu lebih kompleks. Uang itu tidak langsung hadir, dia harus mengalami fase untuk satu. Uang yang kita dapatkan itu kita belikan beberapa inventory atau barang-barang yang akan kita jual nanti. Barang-barang tersebut yang sudah kita jual, yang akan kita jual, itu kita masukkan di gudang. Setelah itu, kita jual barang-barangnya. Kemudian baru kita nanti dapat uang. Jadi proses di perusahaan dagang itu lebih kompleks teman-teman daripada perusahaan jasa. Jadi silahkan teman-teman serius untuk belajar di bab ini ya. Oke, di perusahaan dagang kita juga mengakui adanya biaya pengiriman. Sama kayak kita beli ke Tokopedia, ada ongkos kirim. Kalau kita beli ke Gojek aja, kita pesen Gojek aja, itu Gosen aja, atau Gomart aja, itu ada biaya pengiriman. Nah, sama di perusahaan dagang pun ada biaya pengiriman atau biaya angkut. Nah, itu diakui dengan dua tipe. Yang pertama, FOB Shipping Point. Yang kedua adalah FOB Destination. Apa itu dan apa bedanya? Kita akan lihat. Nah, yang pertama ini adalah gambaran dari FOB Shipping Point. Jadi ini, ketika ada transaksi, oh, dibeli sebuah televisi untuk persediaan perusahaan kita, karena perusahaan kita adalah perusahaan elektronik. Nah, pembelian ini menggunakan tipe FOB Shipping Point untuk pengakuan biaya angkutnya. Nah, karena diakui FOB Shipping Point, maka dalam konteks ini yang mencatat biaya pengiriman siapa? Oh, pembeli.
Ya, jadi ketika kita beli barang, ada tulisan biaya angkut diakui sebagai FOB shipping point, maka yang mencatat biaya angkutnya adalah pembeli. Sekali lagi ya, pembeli. Berarti penjual perlu mencatat biaya angkut nggak? Tidak, karena yang bayar adalah pembeli. Sebaliknya, kalau misalnya ternyata ketika kita beli persediaan barang dagang nih, kemudian diakui biaya angkutnya FOB destination, maka yang bayar biaya angkutnya adalah penjual. Maka pembeli kita, perusahaan dagang kita, nggak perlu mencatat biaya pengiriman. Karena kita tidak membayar biaya tersebut. Untuk apa kita mencatat kalau kita tidak membayar biaya tersebut? Nah, selain tentang biaya pengiriman, yang berbeda lagi di perusahaan dagang adalah tentang diskon. Ya, di perusahaan dagang biasanya diakui adanya termin pembayaran atau termin diskon. Ya, jadi lambang-lambang inilah yang dinamakan dengan termin. Ada 3 tipe sebetulnya untuk termin pembayaran atau termin diskon. Yang familiar itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua dan ketiga ini sifatnya tidak begitu familiar di perusahaan. Ya. Yang pertama, 2/10 N per 30. Itu punya arti diskon 2% jika kita membayar kurang dari 10 hari atau dalam 10 hari dengan batas maksimal pembayaran adalah 30 hari. Ya. Kemudian 1/10 EOM itu adalah diskon 1% jika dibayar dalam 10 hari pertama bulan depan. Maka yang terakhir adalah kita harus membayar dalam jumlah bersih, karena tidak ada diskon di sini, dalam 10 hari pertama bulan berikutnya. Nah, teman-teman, termin pembayaran ini harus sungguh-sungguh dipahami. Minimal yang pertama ini, maksud angkanya apa, maksud tujuannya apa. Misalnya di sini 5/10, berarti diskonnya bukan 2% ya, berarti diskonnya adalah 5%. Jadi angka di depan dan di belakang ini bisa berbeda untuk setiap perusahaan. Jadi silahkan diperhatikan. Nah, selain biaya pengiriman tadi, termin pembayaran, terakhir ini adalah tentang HPP, harga pokok penjualan. Nah, di perusahaan dagang itu kita diminta untuk menghitung ini, cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Jadi istilahnya HPP adalah total biaya yang dijual selama periode tersebut. Harga kulaannya berapa? Nah, istilahnya gitu kalau orang Jawa bilang, ya. Jadi caranya ini adalah perhitungan net income sebetulnya, ya. Ilustrasinya seperti ini. Semua pendapatan ya, atau semua penjualan, lebih penjualan kalau di perusahaan dagang, dikurangi dengan HPP dulu, baru dapat laba kotor, baru dikurangi dengan beban operasional. Nah, kalau kemarin di perusahaan jasa, kan kita nggak kenal di sini. Kita langsung seluruh pendapatan dikurangi dengan semua beban. Tapi dalam konteks perusahaan dagang, ada satu tahapan yang warna biru muda ini yang harus kita lalui dulu. Jadi semua penjualan dikurangi HPP, baru dapat yang namanya laba kotor, baru dikurangi dengan beban. Oke, sampai situ dulu. Teman-teman harus meresapi ya hal-hal yang berbeda antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Oke, selanjutnya di perusahaan dagang untuk mencatat pencatatan transaksi keuangannya ada 2 tipe ya teman-teman. Yang pertama adalah secara perpetual, ya. Yang kedua adalah secara periodik. Apa bedanya? Untuk perpetual system, ketika kita membeli barang, itu barang yang kita beli itu meningkatkan akun persediaan barang dagang namanya.
Ketika kita punya biaya pengiriman, retur pembelian, tunjangan, dan pembelian diskon, itu juga kita masukkan dalam persediaan barang dagang. Jadi hati-hati, untuk perpetual system, kita akui persediaan barang dagang. Oke, sebelum saya lupa, apa itu retur pembelian? Jadi pengembalian atas barang yang kita beli. Ya, itu retur pembelian. Nah, karena kita mengakui semuanya di istilah akun yang sama persediaan barang dagang, maka di akhir periode kita harus melakukan verifikasi keseimbangan nilai persediaan kita. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah periodic system. Kalau tadi kita mengakui akun yang namanya persediaan barang dagang, kalau di periodic system, setiap pembelian kita akui di akun pembelian. Nah, karena kita tidak tahu istilah persediaan barang dagang di periodic system, maka harga pokok penjualan harus kita hitung manual seperti ini. Ya, bagaimana caranya? Kita pertama-tama mencatat dulu persediaan barang dagang awal itu berapa, kemudian kita melakukan pembelian berapa. Nah, ini jumlahkan. Hasil penjualannya namanya adalah barang tersedia untuk dijual. Ya. Kemudian dikurangi oleh persediaan akhir. Ya, di sini 125. Hasilnya adalah harga pokok penjualan. Jadi rumus harga pokok penjualan ini ya, teman-teman. Jadi mohon diingat-ingat. Nah, bagaimana mencatatnya? Saran saya sudah membuatkan tabel pencatatan transaksi keuangan yang jumlahnya ada 1 sampai 7 dilanjutkan 8 sampai 14 macam transaksi. Jadi, teman-teman tinggal melihat, oh soalnya seperti ini, maka penjurnalannya seperti ini. Misalnya, perusahaan kita membeli barang dagangan secara kredit. Maka dari transaksi 1 sampai 14, membeli barang untuk dijual lagi secara kredit, itu masuk dalam transaksi nomor 2. Transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Bagaimana pencatatannya atau bagaimana jurnalnya? Debitnya persediaan barang dagang, karena barang kita bertambah. Kreditnya adalah hutang dagang. Kalau secara tunai gimana? Ya jelas, nomor 1 yang dipakai. Begitu seterusnya. Jadi kita sebetulnya tidak memiliki banyak sekali, itu tidak. Kita hanya memiliki kurang lebih 7 transaksi yang masing-masing saya breakdown menjadi 2. Ya. Misalnya lagi, perusahaan kita menjual barang dagangan kepada perusahaan ABC secara tunai. Maka pencatatannya gimana? Dari nomor 1 sampai nomor 14, yang mana transaksi tersebut? Oh, transaksi nomor 5. Yaitu kas penjualan, harga pokok penjualan, dan persediaan barang dagang. Mengapa demikian? Penjualan barang dagang secara tunai, jelas kasnya pasti bertambah. Karena kita melakukan penjualan, maka kreditnya kita harus mengakui penjualan. Lalu jangan lupa dalam konteks perpetual system, kita harus mengakui yang namanya persediaan barang dagang. Karena ada yang dijual, otomatis persediaan kita harus kita kurangi. Yang tadinya kalau beli di debit, maka sekarang kalau kita kurangi, maka dia akan masuk di kredit. Debitnya adalah harga pokok penjualan. Gitu ya teman-teman, jadi lihat dulu transaksinya seperti apa, lalu kalian baca di bagian transaksi ini, soal yang kamu baca tadi termasuk di penjurnalan yang mana nomor 1, 2, 3, atau sampai 14. Ya, jadi 2 tabel ini khusus untuk perpetual system. Jika ada pengembalian barang, bagaimana? Kalau ternyata dulu barang yang dijual
itu adalah secara kredit, maka transaksinya nomor 8. Ya, kalau ada biaya angkut pembelian bagaimana? Berarti transaksinya nomor 9 dan seterusnya. Sekali lagi lihat soalnya, baca transaksinya, lalu apa jurnalnya. Kita lanjutkan. Contoh yang pertama. PT XYZ membeli dengan tunai persediaan barang dagang 1 juta secara perpetual sistem. Maka kita pakai transaksi nomor berapa? Dan hasilnya adalah barang dagang di debit, kasnya kredit karena dia secara nomor 2. PT XYZ menjual barang 500.000 secara kredit. Terminnya 2/10 N per 30. Dengan kos untuk barang tersebut adalah 200.000. Kos atau harga kulaannya, harga beli pertamanya atau harga HPP-nya adalah 200. Maka kalau kita lihat dari tabel ini, dia masuk di transaksi nomor berapa? Ya, transaksi nomor, karena dia secara kredit berarti transaksi nomor 6, yaitu ya, nih, sama ya. Jadi soalnya apa? Kita cek lagi tadi di bagian tabel. Transaksinya masuk nomor berapa? Kemudian tuliskan semua jurnalnya. Kalau kalian tidak bisa bagaimana melogikanya, pahami soalnya, masukkan ke transaksinya, pindahkan nama akunnya, pindahkan angka di atasnya. Ya, jadi silahkan dihafalkan. Lanjut. Dari transaksi sebelumnya dikembalikan beberapa barang dari konsumen 300.000. Harga pokok penjualan untuk 300.000 ini adalah 100. Sisanya dibayar 4 hari kemudian. Maka hasilnya adalah ini. Retur penjualan piutang 300.000, jadi dikembalikan 300.000. HPP-nya tadi yang pertamanya adalah 200.000, lagi 100. Nah, dibayar 4 hari kemudian, maka masih dapat potongan karena tadi terminnya adalah 10 hari. Ya, potongannya berapa? 2%, karena dia dibayar kurang dari 10 hari, maka dia masih berhak mendapatkan diskon. 2% dikali 200. Kita lanjutkan. XYZ membayar biaya pengiriman 100.000 atas barang yang mereka beli. Kalau destination, maka kita perlu catat atau tidak. Kalau FOB shipping point, kita perlu catat atau tidak. Karena kita membeli pada saat itu, maka kita tidak mencatat destination-nya. Kita kan sebagai pembeli, maka yang kita catat adalah shipping point, persediaan barang dagang dan kas. Nah, berikutnya adalah periodic system. Sama persis teman-teman dengan perpetual system, yang membedakan adalah di sini. Kalau tadi membeli barang dagang itu kita akui persediaan barang dagang, sekarang kita akui pembelian. Bedanya lagi adalah ketika ada transaksi penjualan, di perpetual system kita akui yang namanya HPP, kalau di periodic system kita tidak mengakui yang namanya HPP. Jadi kalau diketahui HPP-nya berapa, kalau periodic system maka ya abaikan saja, tidak usah ditulis. Bukan berarti salah soal, tidak. Itu memang soal jebakan kalau kita pakai periodic system. Jadi dihafalkan ya, urutannya sama kok dengan periodic system tadi. Soal yang pertama, membeli secara tunai. Sama, kalau tadi kan di atas ini adalah persediaan barang dagang. Sekarang di periodic system adalah pembelian. Yang kedua, sama juga kurang lebihnya, silahkan diperhatikan. Tadi sudah saya ingatkan ya, kalau periodic system tetap diketahui HPP-nya berapa, maka ini tetap tidak tulis, sampaikan saja. Yang kalian tulis hanya yang 500.000. Periodic system, sama persis dengan yang tadi. Nah, kita tidak mengakui yang namanya HPP. Periodic system untuk biaya pengiriman sama, dalam konteks ini kita adalah pembeli, maka kita mulai
mencatat ketika mendapatkan transaksi FOB shipping point. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan yang saya berikan ke teman-teman. Nah, berikut ini adalah tugas hanya 5 transaksi saja untuk perpetual system dan periodic system. Silahkan dikerjakan ya, ada 2 ya, soalnya perpetual system, periodic system hanya 5 transaksi saja. Terima kasih, sampai ketemu lagi teman-teman.